malam teman-teman semua. Nah, di sini balik lagi di channel YouTube saya, yaitu Istisya Krisnajati. Nah, oke, jadi di video kali ini saya akan melanjutkan materi saya yang sebelumnya, yaitu mengenai JavaScript. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas materi dari mulai mengenai JavaScript assignment, kemudian nanti ada JavaScript data types, kemudian ada JavaScript function, kemudian object, event, JavaScript string, kemudian ada juga string methods, number methods, kemudian JavaScript array, kemudian ada array methods, sampai yang terakhir yaitu JavaScript array iteration. Nah, di sini nanti kita akan membahas satu persatu daripada materi tersebut. Dari mulai tadi ada JavaScript assignment sampai yang terakhir yaitu JavaScript array iteration. Nah, untuk JavaScript assignment itu seperti apa? Kita langsung saja membuat sebuah contohnya. Oke, sekarang materi yang pertama yang akan kita bahas adalah JavaScript assignment operator. Nah, JavaScript assignment operator ini digunakan untuk menambahkan ataupun mengurangi sebuah JavaScript dalam variabel tertentu. Misalnya di sini ada operator tambah atau plus, kemudian ada operator kurang, terus ada operator perkalian, pembagian, dan juga ada modulus. Nah, untuk contohnya satu persatu kita akan bahas dari mulai untuk yang pertama yaitu assignment example. Nah, di sini kita akan membuat sebuah variabel daripada x. Nah, x-nya nanti kita akan buat, terserah kita mau buat berapa, kita bisa menginput data sesuai yang kita mau. Untuk inputan datanya yaitu dia adalah bertipe variabel. Oke, langsung saja. Untuk yang kali ini dia adalah operator. Nah, jangan lupa untuk JavaScript ini kita seperti biasa itu menggunakan TypeScript seperti biasanya. Di sini kita akan memasukkan variabelnya. Misalnya di sini kita masukkan variabel daripada x. Misalnya di sini kita masukkan 20. Oke, di sini kita sudah membuat sebuah variabel untuk operator yang pertama. Di sini saya mau menggunakan variabel x yaitu 20. Oke, kemudian kita coba save. Lalu kita coba buka di browsernya. Nanti
outputnya akan seperti apa kita bisa lihat. Nah, ini adalah untuk contoh operator yang pertama. Nah, dia operatornya sama dengan tow assignment. Jadi berapapun tipe variabel inputan variabel yang kita masukkan ke dalam X, dia akan tercetak di pada halaman browser. Karena tadi saya menginputkan variabelnya X itu adalah 20, maka yang ditampilkan di sini juga 20. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah segmen operator untuk menambahkan nilai daripada variabelnya, atau operator atau sering biasa kita sebut dengan operator penjumlahan. Oke, kita langsung saja buat contohnya seperti apa. Di sini dia hampir sama, tinggal kita tambahkan saja di bagian sininya, kita masukkan berapa yang akan kita jumlahkan dengan variabel yang sebelumnya. Misalnya di sini untuk variabel X nya saya akan menjumlahkan dengan variabel baru, yaitu misalnya di sini 10. Nah, oke, jadi ini sudah jadi. Jadi untuk variabel yang pertama tadi yang sudah kita buat adalah 20, kemudian kita akan menambahkan variabel yang pertama ini tadi dengan variabel yang ada di bawahnya. Kita akan menjumlahkannya dengan angka 10. Oke, kita save, kemudian kita balik lagi ke browser, lalu kita refresh. Nah, jadi ini dia hasilnya. Jadi untuk operator penjumlahan ini untuk variabel yang pertama tadi dan juga dijumlahkan dengan variabel yang kedua, yaitu menghasilkan hasil variabel yaitu angka 30, karena tadi kita menjumlahkan antara 20 dan juga 10. Untuk yang selanjutnya yaitu operator subtract atau pengurangan. Nah, di pengurangan ini juga tidak jauh beda dari operator yang sebelumnya, yaitu tinggal di sini icon ini kita ganti menjadi icon subtract atau icon kurang. Nah, seperti biasa kita save, lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi untuk outputnya ini 10, karena tadi nilai X yang pertama dikurangi dengan nilai X yang kedua, dalam arti 20 dikurangi 10. Nah, yang selanjutnya yaitu operator multiple atau operator perkalian. Untuk perkalian juga hampir sama. Di nilai kedua ini operatornya kita ganti jadi operator perkalian. Nah, di sini untuk perkaliannya kita menggunakan icon bintang. Oke, lalu kita save, kemudian kita lihat. Nah, ini dia untuk outputnya untuk operator multiple atau multiplis atau perkalian. Di sini tadi untuk nilai yang pertama dia dikalikan dengan nilai X yang kedua, yaitu tadi ada 20, kemudian dia dikalikan 10, jadi hasilnya 200. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pembagian atau operator divide. Nah, untuk pembagian dia juga tidak jauh beda, tinggal kita ganti untuk operator X untuk yang kedua, nilai kedua kita ganti menjadi bagi.
lalu kita save. Nah, jadi ini jadi nilai X yang pertama tadi dia akan dibagi dengan nilai X yang kedua. Ini adalah hasilnya 2. Nah, untuk yang operator terakhir yaitu operator sake of reminder, atau biasa dalam sehari-hari kita bisa disebut dengan modulus. Nah, untuk modulus, untuk operatornya di sini kita ganti kemudian setelah itu kita save, lalu kita lihat di browser. Nah, jadi kenapa di sini dia outputnya 0? Jadi untuk di modulus ini, jika 20 dibagi 10, oke, jadi kenapa di sini dia outputnya 10? Karena 20 nilai X yang pertama tadi 20, kemudian di operator modulus ini dia kenapa tadi outputnya 0? Karena jika 20 ini dibagi 10, dia tidak akan ada sisa, artinya dia akan habis atau bernilai 0. Nah, jadi itu yang untuk materi yang JavaScript yang pertama, yaitu tentang JavaScript assignment. Nah, kemudian untuk yang materi kedua adalah JavaScript data types. Nah, di JavaScript data types ini kita bisa memasukkan apapun data di dalam JavaScript, dari mulai data angka, kemudian nomor, kemudian ada data string, terus juga objek, dan banyak lagi. Nah, untuk contohnya misalnya di sini kita akan menambahkan ataupun memasukkan sebuah data yang berbeda. Misalnya di sini ada nomor atau angka, dan juga ada tip data string. Nah, untuk seperti apa contohnya, kita langsung saja buat contohnya. Untuk di sini untuk operatornya di sini dia tetap memakai script yang ini. Kemudian untuk bedanya dari yang assignment tadi, nah di sini kita bisa menambahkan sebuah data string ke dalam JavaScript ini. Oke, caranya di sini kita tinggal menambahkan saja operator penjumlahan, kemudian kita masukkan kata string yang ingin kita inputkan. Misalnya di sini contohnya saja kemudian kita coba save dan kita lihat untuk hasilnya ini akan jadi seperti apa. Oke, kemudian kita refresh. Nah, jadi ini dia, karena kita tadi ingin menggabungkan dua data antara data nomor atau angka dengan data string. Nah, di sini karena untuk data angkanya tadi kita masukkan 20, kemudian untuk stringnya kita masukkan JavaScript. Nah, jadi
ya antara 20 dan JavaScript ini akan digabungkan menjadi satu bentuk kata. Nah, di contoh ini juga kita bisa membalikkan untuk stringnya berada di depan dan juga katanya atau angkanya ini berada di bagian belakang. Untuk caranya hampir sama, tinggal kita ubah saja. Untuk bagian yang ini kita taruh di sini, kemudian bagian yang 20 ini kita taruh di belakang. Nanti dia hasilnya akan, untuk stringnya ini dia akan di depan, kemudian untuk angkanya ini dia akan di belakang daripada kata JavaScript ini. Kemudian di JavaScript data types ini juga kita bisa melakukan penjumlahan di operator kayak ini. Misalnya di sini kita akan menjumlahkan dari 3 variabel. Nah, di sini kita masukkan lagi angkanya, yaitu tipe data variabelnya 5, kemudian kita tambahkan lagi operator penjumlahannya. Nah, kemudian kita save. Nah, di sini dia muncul outputnya, yaitu 25 JavaScript. Jadi di JavaScript ini dia bisa menjumlahkan 3 data dalam satu tipe data di JavaScript. Dari mulai ini 20 dia ditambahkan 5, kemudian ditambahkan lagi yaitu untuk data stringnya yaitu JavaScript. Jadi untuk outputnya nanti dia akan muncul seperti ini, 25 JavaScript. Oke, sekarang kita lanjut materi yang berikutnya, yaitu di JavaScript function. Di JavaScript function ini dia ada beberapa fungsi, yaitu untuk yang pertama adalah function return atau mengembalikan sebuah fungsi, mengembalikan nilai. Kemudian ada juga operator di dalam fungsi, terus ada juga fungsi menggunakan variabel, fungsi menggunakan sebuah nilai variabel, terus ada juga lokal variabel dan cuma sampai lokal variabel saja di fungsi ini. Oke, untuk yang pertama kita akan membuat contoh dari fungsi return atau pengembalian sebuah fungsi. Oke, kita langsung saja buat kode programnya. Di fungsi pengembalian nilai ini saya akan mencoba mengalihkan dua data di dalam fungsi kali ini. Oke, sebelumnya saya akan membuat kode programnya terlebih dahulu.
Nah, di contoh ini kita akan memanggil sebuah fungsi yang akan melakukan kalkulasi dan juga akan mengembalikan hasilnya. Oke, kita buat saja. Untuk ini kita hapus dulu. Nah, jadi ini dia untuk kode programnya. Di sini kita membuat sebuah inputan dua fungsi. Untuk yang pertama yaitu 5 dan juga 3. Kemudian di bagian fungsi ini kita akan memanggil kembali fungsi yang sudah kita buat tadi. Di sini misalnya kita perumpamakan untuk A-nya itu adalah 5, kemudian B-nya itu adalah 3. Jadi kita akan memanggil kedua fungsi ini. Untuk pengembalian nilainya di sini kita akan mengalihkan nilai daripada A dan juga dari nilai B. Oke, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Kita save, kemudian kita refresh. Nah, jadi ini dia contoh. Ini dia akan memanggil fungsi yang sudah kita kalkulasi dan mengembalikan hasilnya. Jadi ini dia untuk yang jadi di operator ini, di pengembalian fungsi ini dia akan memanggil fungsi yang kita masukkan tadi. Misalnya fungsinya perkalian, jadi nilai 5 ini akan dikalikan dengan 3, kemudian menghasilkan outputannya yaitu 15. Untuk yang materi selanjutnya yaitu
adalah JavaScript Object. Nah, di JavaScript Object ini dia akan mendeskripsikan objek yang akan kita masukkan. Misalnya kita akan masukkan objek mobil, nah di situ dia akan mendeskripsikan daripada mobil tersebut, dari mulai kita bisa mengatur warnanya, kemudian ukurannya, dan juga apapun yang ingin kita ubah. Nah, di objek ini juga tidak harus benda, bisa saja kita ingin memasukkan objeknya manusia ataupun objek yang bisa kita inputkan manusia, kemudian hewan, tumbuhan, buah, dan banyak lagi objek lainnya. Oke, untuk contohnya saya akan mencoba membuat contoh pada objek JavaScript objek ini. Oke, jadi di contohnya ini kita hapus saja dulu bagian grafisnya ini. Kemudian untuk yang scriptnya juga kita akan hapus. Di sini kita akan membuat sebuah objek. Nah, objek yang akan kita buat kali ini adalah car atau mobil. Kita masukkan car, kemudian kita masukkan tipe mobil yang akan kita inputkan. Misalnya di sini dia type-nya misalnya saja Fiat. Kemudian modelnya kita inputkan yaitu model 500 atau Fiat 500. Kemudian kita masukkan colornya. Di sini bisa contohnya saja kita masukkan yaitu warna putih atau white. Untuk fungsinya ini kita hapus saja.
Oke, kita kemudian kita save. Kalau kita lihat, nah jadi ini dia untuk outputannya. The car type is Fiat, karena yang tadi kita masukkan objeknya adalah car atau sebuah mobil, maka di sini dia akan mendeskripsikan daripada mulai tipenya, modelnya, dan juga warnanya. Jadi untuk ini dia adalah tip objeknya tadi adalah mobil, kemudian tipenya adalah Fiat, kemudian modelnya tadi 500, dan juga colornya dia warna putih. Nah oke, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu JavaScript event. Nah di HTML event ini adalah hal yang terjadi pada sebuah elemen HTML. Nah saat JavaScript ini digunakan di halaman HTML, JavaScript dapat bereaksi pada event ini. Nah event HTML ini atau peristiwa HTML bisa menjadi sesuatu yang dilakukan browser atau sesuatu yang dilakukan oleh pengguna. Nah contohnya untuk beberapa event ini adalah, nah untuk yang pertama yaitu halaman web HTML telah selesai dimuat, bidang yang dimasukkan HTML telah diubah. Nah tombol HTML ini jika kita klik, seringkali ketika suatu event itu terjadi ataupun Anda mungkin ingin melakukan sesuatu event tersebut. Nah di JavaScript memungkinkan Anda mengeksekusi kode saat event itu terdeteksi. Nah di HTML ini memungkinkan atribut pengendali kejadian dengan kode JavaScript untuk ditambahkan ke dalam elemen HTML. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya di event. Untuk contoh yang pertama, dia menggunakan button, kemudian untuk atributnya kita pakai on click. Oke, kita langsung saja buat. Kita pakai button di sini. Untuk atributnya kita pakai on click. Nah jadi ini untuk kode programnya, untuk eventnya. Untuk
tagnya kita pakai button, kemudian untuk atributnya di sini kita menggunakan atribut on click. Di sini kita nanti akan menampilkan waktu pada halaman browser jika kita mengklik tombol yang sudah tersedia di halaman browser kita. Oke, sekarang kita save dan kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini dia sudah muncul. Nah, dan jika kita klik tombol ini, dia akan menampilkan waktu pada halaman browsernya. Oke, sekarang kita coba klik tombolnya. Oke, ada sedikit kesalahan input mungkin. Coba kita teliti lagi. Kita save dan kita. Nah, jadi ini dia. Jika kita klik tombol ini tadi, maka dia akan menampilkan waktu sekarang. Di sini waktu yang ditampilkan yaitu Thursday November tanggal 26 tahun 2020 pukul 13.31 waktu Indonesia Timur. Nah, jadi itu dia untuk contoh yang pertama, dan sekarang kita masuk di contoh yang kedua. Nah, di bagian contoh kedua ini perbedaannya dia tetap pakai tag button, kemudian atributnya dia pakai masih tetap on click. Bedanya di sini dia tidak memakai document.getElementBid, jadi dia akan langsung masuk di inner HTML nya saja. Oke, sebelumnya ini kita hapus dulu. Bagian elemen ID nya kita hapus. Kemudian untuk ID nya pun kita hapus. Oke, sekarang kita coba.
Di sini dia pakai this inner HTML. Oke, kita save lalu kita refresh browser kita. Nah, sekarang kita coba klik. Nah, jadi ini dia perbedaannya. Bisa terlihat untuk yang tadi jika kita klik maka tampilan waktunya akan muncul di bawah tombol penampil waktu. Nah, jika yang ini dia akan langsung muncul di bagian tombol yang kita klik tadi. Oke, untuk contoh selanjutnya, contoh yang terakhir, dia memakai display date. Nah, sekarang kita buat contoh yang terakhir. Di sini dia akan mendisplay sebuah tanggal tersebut. Di sini dia pakai dua di sini dia pakai dua atribut ya. Untuk yang contoh terakhir ada atribut on click dan juga ada atribut fungsi untuk di scriptnya, di teks scriptnya. Oke, langsung saja kita buat.
Nah, ini dia untuk kodenya. Di sini dia akan membuat HTML-nya dulu. Untuk atributnya dia pakai onClick, kemudian dia display date, kemudian di scriptnya ini dia akan memanggil daripada display date-nya. Jadi kita sudah buat HTML-nya, kemudian kita panggil di scriptnya untuk menggunakan atribut fungsi, yaitu dia memanggil display date-nya ini. Kemudian dia memakai elemen BID. Untuk ID-nya sendiri adalah demo, kemudian inner HTML-nya dia akan menampilkan sebuah tanggal atau date-nya. Oke, kemudian kita save, kita refresh saja. Mungkin ada yang kurang nih. Nah, jadi ini dia untuk waktu yang ditampilkan, dia sama akan menampilkan waktu seperti tadi, untuk tanggalnya, untuk waktunya, dan juga untuk bagian waktunya. Nah, jadi itu dia untuk contoh di JavaScript event. Nah, untuk yang materi selanjutnya yaitu kita akan masuk di JavaScript string. Oke, sekarang kita masuk di materi JavaScript string. Nah, di JavaScript string ini dia digunakan untuk menyimpan dan juga memanipulasi sebuah text. Nah, di JavaScript string ini dia adalah 0 ataupun lebih karakter yang ditulis di dalam sebuah tanda kutip. Nah, di string ini kita bisa memakai tanda kutip ganda maupun tanda kutip tunggal. Oke, sekarang kita coba contohnya. Di string ini juga kita bisa mengisi beberapa karakter yang ada di dalam sebuah string ini. Contohnya saja, misalnya di sini
Ini dia untuk contoh string yang pertama. Jadi di dalam ini dia memakai tanda kutip ganda. Nah, sesuai dengan pengertian sebelumnya, jadi dia untuk string ini adalah kumpulan daripada 0 atau beberapa karakter yang terdapat di dalam sebuah tanda kutip. Jadi untuk ini adalah karakternya, dia berada di dalam tanda kutip. Oke, coba kita lihat hasilnya akan seperti apa. Kita save dulu, lalu kita buka di browser. Nah, jadi ini dia hasilnya untuk karakter string yang sudah kita masukkan tadi, sesuai dengan apa yang dijelaskan di pengertian sebelumnya, itu dia adalah karakter yang berada di dalam tanda kutip. Nah, dan di JavaScript string ini dia juga bisa ditulis di dalam tanda kutip ganda maupun tanda kutip tunggal, atau kita bisa menggunakan, dalam istilahnya kita bisa di sini kita bisa menggunakan tanda kutip ganda dan juga tanda kutip tunggal. Contohnya saja misalnya
Nah, jadi ini dia untuk penggunaan tanda kutip ganda dan juga tanda kutip tunggal. Nah, untuk var yang pertama ini dia memakai tanda kutip ganda, sedangkan yang untuk kedua ini atau yang berada di bawahnya ini dia menggunakan tanda kutip tunggal. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya akan jadi seperti apa. Nah, jadi ini dia hasilnya untuk penggunaan tanda kutip ganda dan juga tanda kutip tunggal pada JavaScript string ini. Nah, untuk yang selanjutnya ini kita juga masih di materi JavaScript string. Nah, di string ini kita juga dapat menggunakan tanda kutip di dalam string selama tanda kutip itu tidak cocok ataupun tidak sama dengan tanda kutip yang sudah mengelilingi string di sebelumnya. Misalnya saja kita akan membuat sebuah karakter di string ini.
Nah, jadi ini dia. Jadi untuk yang tadi kita bisa memasukkan tanda kutip di dalam string jika selama tanda kutip ini tidak cocok dengan tanda kutip yang sudah mengelilingi string. Jadi untuk ini ada tanda kutip yang bagian ini, dan juga ini adalah tanda kutip yang mengelilingi string. Kemudian di sini kita memutuskan lagi tanda petik di dalam string. Jadi antara tanda kutip yang mengelilingi ini dengan tanda kutip yang kita masukkan, dia tidak cocok atau berbeda. Oke, sekarang kita coba lihat untuk hasilnya. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Jadi di sini inputan atau masukan tanda petik tadi dia akan terbaca. Untuk yang selanjutnya yaitu panjang string. Nah, di panjang string ini jika kita mau menentukan panjang string, kita harus menggunakan properti yaitu built-in length. Oke, untuk contohnya seperti apa akan kita buat. Oke, ini kita hapus dulu. Jadi ini dia untuk perintah untuk kita akan menghitung daripada panjang string tersebut. Di sini kita menggunakan tag untuk karakter string yang akan kita hitung adalah huruf abjad atau ABC sampai dengan karakter Z. Oke, sekarang kita akan coba lihat untuk panjang dari karakter yang sudah kita buat ini ada berapa karakter. Nah, jadi karakter yang sudah kita buat tadi dia adalah berjumlah 26 karakter. Nah, jadi itu ya teman-teman, sedikit video tutorial saya mengenai lanjutan materi saya di JavaScript. Nah, semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat dan bisa berguna untuk teman-teman semua.
Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu dan juga di video yang lainnya. Oke, see you.